Shalom, saudara-saudara, selamat hari Minggu. Hari ini 29 Maret 2020 kita peringati sebagai Minggu Sengsara yang ke-6. Dan tema yang kita gunakan menurut sinode kita ialah Matius 8 ayat 28 sampai 34 tentang Yesus menyembuhkan, membebaskan dua orang yang kerasukan setan di Gerasa. Alkitab menceritakan ketika Yesus selesai menjalani baptisan proselit di Sungai Yordan, dia masuk ke sinagoge dan kepadanya diberikan kitab Yesaya dan dia membacanya. Dan itu ditulis dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu 5 pelayanan Yesus selama 3,5 tahun dia bekerja dan melayani. Kalau kita perhatikan pembacaan kita adalah urut-urutan kitab Matius, kita temukan demonstrasi kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dia menyembuhkan hamba seorang perwira. Dia menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Dia meredakan angin ribut ketika murid-murid di dalam perahu. Dan kisah sekarang yang kita renungkan adalah membebaskan atau menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan di Gerasa. Saudara-saudara, perhatikan kisah ini baik-baik. Ketika Yesus turun dari perahu, dia disambut oleh 2 orang yang kerasukan setan. Dalam kitab Matius 8 ayat 28 sampai 34 yang tentu saudara-saudara sudah baca sebelumnya, dia bercerita bagaimana 2 orang yang kerasukan setan itu menjumpai Yesus dan mereka bertanya kepada dia, "Hai Yesus, anak Allah, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya?" Saudara perhatikan, mereka setan-setan ini mengenal Yesus sebagai anak Allah. Tapi saya mau beritahu, sekalipun mereka kenal Yesus sebagai anak Allah, mereka tetap roh jahat. Dan ketika Yesus hendak menyembuhkan 2 orang itu, dia mengusir setan-setan itu. Dan Alkitab bercerita mereka masuk ke sekawanan babi dan mereka terjun ke jurang dan mati. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka sembuh. Mereka sembuh dari kuasa kegelapan. Mereka sembuh dari kuasa setan. Mereka sembuh dari kuasa jahat. Padahal kita menceritakan tempat di mana mereka tinggal itu kuburan, mereka sangat berbahaya. Orang banyak takut menempuh jalan itu. Tapi Yesus mau masuk ke situ karena Yesus tidak hanya pemilik kehidupan, tapi dia juga pemilik untuk menghentikan kuasa kematian dan kuasa kegelapan. Apa buktinya? Dia masuk ke dalam kerajaan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus berkuasa tidak hanya surga dan bumi, tapi juga berkuasa atas maut. Itu sebabnya Paulus berkata dalam kitab Korintus, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Saudara, respons orang-orang yang mendengar kesembuhan itu, mereka tidak memuji Tuhan, mereka tidak menyembah Tuhan, mereka tidak bersyukur karena 2 orang itu disembuhkan. Malah mereka mengusir Yesus dari tempat mereka. Kenapa? Karena babi-babi mereka itu mati lemas, harta mereka ludes. Hari-hari ini kita temukan betapa banyak orang yang mengandalkan dan fokus pada hartanya,
dibandingkan dengan keselamatan jiwa-jiwa. Apa yang sedang kita hadapi sekarang? Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, saya tidak kerasukan roh jahat, saya tidak kerasukan setan. Tapi mari kita lihat ciri-cirinya setan bekerja menurut ayat ini dan dibandingkan dengan Markus ketika dia menceritakan peristiwa di Gerasa. Apa yang terjadi di sana? Tinggal di kuburan, tempat yang sepi, tempat yang mengerikan, menakutkan, tempat orang-orang mati. Mereka suka berteriak-teriak. Adakah di dalam rumah kita berteriak-teriak? Mereka memukul-mukul dirinya, menyiksa dirinya dengan segala macam kebiasaan buruk. Dan kebiasaan buruk yang sedang kita hadapi yang menjadi favorit banyak orang. Terikat dengan narkoba, terikat dengan roh kemabukan, terikat dengan perjudian, terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, terikat dengan pornografi. Itu semua adalah kuasa-kuasa gelap yang mengikat kita. Anda memang tidak dirasuk setan seperti dua orang, tapi setan-setan modern bergentayangan di mana-mana. Dan itu menakutkan. Bisa membuat istri kita takut, bisa membuat suami kita takut, bisa membuat anak-anak kita takut, bahkan bisa membuat tetangga kiri kanan muka belakang takut. Bahkan di gereja pun orang bisa mengalami ketakutan karena kuasa-kuasa gelap modern yang sedang kita alami. Apalagi saudara-saudara yang sedang kita hadapi, dunia, Indonesia, gereja, kita mengalami ketakutan yang hebat, kecemasan, kekhawatiran karena virus corona. Saya mau ingatkan kita, tidak hanya virus corona, tapi virus corona ini telah membawa sebuah spirit yang sangat mengerikan. Spirit ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada spirit kematian, ada usaha untuk memisahkan jarak antar manusia. Itu semua adalah spirit yang merusak hubungan. Saya mau mengajak kita semua bersama dengan pemerintah kita untuk kita jadikan virus corona ini sebagai common enemy, musuh bersama. Dan cara mengatasinya sesuai dengan protokol WHO, sesuai dengan anjuran pemerintah, sesuai dengan maklumat Kapolri, sesuai dengan pesan-pesan pastoral dari para pemimpin-pemimpin umat. Bagian kita ialah kita tunduk dan taat pada keputusan-keputusan para ahli yang mengerti bagaimana cara menghentikannya. Segala usaha telah diupayakan. Para dokter bekerja dengan luar biasa. Para medis bekerja dengan begitu hebat. Polisi, tentara dikerahkan. Semua stakeholder negeri ini ikut bekerja di dalamnya. Mari kita bersama-sama berperang untuk mengalahkan spirit ini. Yaitu yang pertama, berpengharapanlah kepada Tuhan. Anda berdoa, Tuhan beri hikmat dan kuasa supaya pemerintah kita mengatasinya dengan baik. Hamba-hamba Tuhan terus berdoa, gereja terus berdoa, jemaat-jemaat kita terus berdoa, taat pada semua keputusan yang dilakukan, dan dengan demikian kita sanggup mengatasinya. Tapi yang paling utama dari semuanya adalah izinkan Yesus Kristus Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, hadir di gereja kita, hadir di masyarakat kita, hadir di bangsa ini. Jangan pernah menolak kehadiran, sebab ketika Kristus datang, kesembuhan pasti terjadi. Ketika Kristus hadir, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika Kristus hadir, mujizat pasti terjadi. Pertanyaannya, secara fisik Kristus tidak bersama kita, secara fisik, tetapi secara roh dan firman Dia hadir. Karena Alkitab berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
kita adalah manusia yang punya firman, punya roh Allah yang bekerja untuk menghentikan segala bentuk kuasa kegelapan, termasuk virus corona dan spirit yang ada di balik. Kalau Anda praktekkan ini, saya percaya kita sanggup untuk membebaskan negeri ini dari segala ketakutan dan kecemasan. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan menceritakan sebuah kisah nyata yang pernah disiarkan CNN Internasional. Saya mohon maaf, saya lupa nama daerahnya, saya lupa tahunnya, tapi pernah disiarkan di CNN. Ada sebuah virus yang menjadi wabah di sebuah pulau dan banyak orang terancam. Ada yang mati, ada yang terus mengalami ketakutan-ketakutan. Tim medis datang untuk menolong, banyak orang dievakuasi. Tetapi anehnya ada satu keluarga yang tidak mau dievakuasi. Keluarga ini terdiri dari satu bapak, satu istri, dan 2 anak. Dia bersikeras tidak mau dievakuasi. Dia berkata kepada tim medis, kami sehat, virus itu tidak masuk ke kami. Kalau kamu yang tidak percaya, boleh periksa darah kami. Dan saudara-saudara, tim medis memeriksa darah 4 orang ini, dan ternyata darah mereka bersih, tidak terinfeksi dengan virus itu. Kemudian mereka mengambil darah 4 orang ini, dicampurkan ke darah orang yang terinfeksi. Dan ketika dicampurkan dan dilihat lagi, ternyata darahnya tetap bersih. Tim medis bertanya, obat apa yang kalian pakai? Kenapa kalian tidak beritahu kepada masyarakat sekitar? Bapak itu berkata, kami sudah beritahu obat yang kami gunakan, bertahun-tahun kami beritahukan, tapi orang mengabaikannya. Tim medis berkata, boleh kami lihat obatnya? Oh, dengan senang hati. Dan bapak itu masuk ke kamarnya, dia keluar dan dia membawa sebuah kotak. Dan ketika kotaknya dibuka, ternyata semua Alkitab. Saudara-saudara, ternyata kitab Mazmur berkata, orang sakit karena dosa dan karena kesalahan, ketika firman diberitakan, disembuhkannya mereka. Sebab apa? Firman itu adalah kuasa Allah yang menyembuhkan. Firman Allah itu kebenaran Allah yang membebaskan. Firman itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman itu kasih Allah yang memulihkan. Maka saya berdoa dan mengajak kita dalam situasi semacam ini, mari kita back to the Bible, kembali kepada firman Allah. Sebab firman Allah itu Allah sendiri. Virus apapun, penyakit apapun, kegelapan apapun, tidak sanggup mengalahkan kuasa Kristus. Itu amin dan sungguh-sungguh berdasarkan firman Allah. Karena itu saudara-saudara, mari kita jadikan firman sebagai kekuatan yang hebat. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kita andalkan firman Allah, kita andalkan Tuhan Yesus Kristus, kita andalkan doa. Apakah kita perlu makan makanan sehat dan minum vitamin? Saya mau berkata kepada saudara-saudara, Yesus dalam pelayanannya sebagai manusia biasa, dia juga makan dan minum. Dan karena itu saya tetap anjurkan saudara-saudara, makanlah program pemerintah 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu makanan-makanan yang membuat gizi kita semakin baik, waktu istirahat kita baik, olahraga kita baik, ya baik. Tapi jangan lupa ada satu hal, satu yang dahsyat, satu yang hebat, satu yang ajaib, yaitu firman Allah. Jadi praktekkan ini, 4 sehat, 5 sempurna, dan 1 yang ajaib, firman Allah dalam Kristus Yesus.
sanggup mematahkan kuasa kegelapan, yang sanggup menghancurkan tipu daya iblis, dan kita menjadi pemenang. Saya ingin kita mendeklarasikan kemenangan Kristus itu total, permanen, dan tidak dapat diubah lagi. Dan kekalahan iblis total, permanen, tidak dapat diubah lagi. Dan mari kita semua jadi pemenang, karena Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang menang. Tuhan memberkati saudara-saudara supaya kita semua jadi berkat buat bangsa kita, buat dunia ini. Amin. Shalom.